Hotman Paris turun tangan. Terkuak sudah 7 wanita dinodai Agus Buntung. Ancam umbar aib korban. Terkuak Agus Buntung sudah menodai 7 wanita dengan ancaman mengumbar aib korban. Agus Buntung kerap berpura-pura mendengar curhat wanita tetapi ternyata menggunakan curhatan itu sebagai ancaman. Kasus Agus Buntung ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa menyita perhatian publik. Mahasiswa disabilitas ini dilaporkan telah meruda paksa mahasiswi. Perdebatan antara Agus Buntung dan korban semakin panas. Agus Buntung membantah bahwa mengancam korban. Agus Buntung bahkan ngotot mempertahankan argumennya bahwa ia tidak pernah menodai apalagi meruda paksa korban. Sementara di sisi lain, pendamping korban yang diwakili oleh aktivis NTB mengungkap penjelasan mengejutkan soal perangai licik Agus Buntung. Kasus Agus Buntung yang kian memanas itu rupanya turut disorot pengacara kondang Hotman Paris. Melalui laman media sosialnya, Hotman menanggapi saling klaim antara Agus dengan pihak korban. Enggan gegabah, Hotman mengaku kasus Agus Buntung tersebut harus dicermati dari 2 sisi yakni pelaku dan korban. Karenanya guna membantu penyelesaian kasus tersebut, Hotman bersedia membantu Agus Buntung. Hotman dan timnya pun meminta keluarga Agus agar menghubunginya. Kita harus lihat fakta 2 sisi. Awas para pengacara dan mantan napi yang mau nawarin diri jadi pengacaranya. Awas! Minta keluarganya, Agus, hubungi tim Hotman 911, kata Hotman Paris. Tolong info keluarganya, Agus, hubungi saya ya. Pinta Putri Maya Rumanti tim Hotman 911. Diwartakan sebelumnya, Agus Buntung, 21, resmi jadi tersangka kasus ruda paksa seorang mahasiswi di Mataram, NTB. Penetapan tersangka atas kasus Agus Buntung itu dilakukan oleh penyidik Polda NTB. Agus disinyalir menodai seorang mahasiswi berinisial MA pada tanggal 7 Oktober 2024 lalu di kampus kawasan Mataram. Resmi jadi tersangka, Agus tak ditahan di Polda NTB. Hal itu lantaran Agus penyandang disabilitas yang tak memiliki lengan sehingga hanya menjalani tahanan rumah selama 20 hari. Padahal diungkap Agus, kronologi kejadian dugaan pemerkosaan tidak seperti yang diceritakan oleh korban. Diajak naik motor melalui jalan memutar 3 kali, Agus mengaku syok saat dibawa ke homestay dekat kampus. Agus semakin terkejut kala diajak berhubungan badan di penginapan tersebut oleh sang mahasiswi yang tak ia kenal. Di momen itu Agus mengaku cuma bisa pasrah karena bingung dengan kejadian yang ia alami. Agus bahkan menyebut bahwa yang membuat pintu kamar penginapan dan pakaiannya adalah sang mahasiswi. Cerita yang disampaikan Agus itu langsung ditimpali oleh pendamping korban yakni Ade Latifa. Diungkap Ade, Aguslah yang mengancam korban sehingga korban mau menuruti perintah Agus Buntung untuk ke penginapan. Diceritakan oleh korban kepada Ade, pelaku menggunakan trik agar korban mau memenuhi permintaan Agus Buntung termasuk berhubungan. Pernyataan korban yang menjadi titik perhatian kami adalah di sana terjadi manipulasi dan ancaman yang dirasakan oleh korban di mana pelaku mengancam bahwa jika korban tidak menuruti permintaan dari pelaku maka pelaku akan membeberkan masalah-masalah yang sudah mereka sharing selama obrolan itu terhadap orang tua korban. Korban merasa ketakutan dan akhirnya secara terpaksa menuruti permintaan-permintaan pelaku. Setelah ancaman itu terjadi, pelaku meminta korban untuk membawa dirinya ke sebuah homestay. Akhirnya di sana terjadi penodaan fisik dari pelaku ke korban, kata Ade Latifa. Mendengar cerita Ade Latifa, Agus buru-buru menyangkalnya. Pemuda yang masih jadi mahasiswa semester 7 itu menyebut dirinya tidak pernah mengancam korban. Bahkan menurut Agus, korban harusnya bisa melawan jika memang hendak diruda paksa. Sebab kata Agus, korban punya anggota tubuh yang lengkap tidak seperti dirinya.